Oke, halo semuanya, apa kabar? Sehat terus ya. Eh, di masa pandemi yang udah berkepanjangan hampir 2 tahun ya. Semoga kita semua tetap sehat dan juga tetap jaga protokol kesehatan, tetap tetap jauhi kerumunan, jangan lupa pakai masker sebelum makan, cuci tangan. Enggak ya, tidak harus selalu sebelum makan cuci tangan, tapi masuk rumah juga cuci tangan, kamu bersih-bersih supaya virusnya tidak masuk ke rumah. Oke, kali ini ngobrol bareng saya, kita akan bahas tentang bagaimana sih berdoa yang baik, berdoa yang bisa cepat dikabulkan oleh Tuhan. Nah, ini pasti banyak yang pengen tahu tips dan triknya. Oke, kita tidak yang pertama poin pentingnya ya, kita tidak bisa mengakal-akali Tuhan. Karena apa? Katanya Tuhan itu maha melihat. Tuhan itu tahu atas segala apapun yang kita lakukan. Lalu kita harus berdoa yang seperti apa? Saya ini menceritakan pengalaman pribadi saya ya, ketika berdoa. Kalau ditanya apakah semua doa saya dikabulkan, tidak. Tapi Tuhan selalu memberikan jawaban. Sebelum saya menceritakan, saya punya sebuah perumpamaan. Jadi dulu bapak saya seorang guru agama, itu bilang ke saya seperti ini. Kamu kira Tuhan itu seperti mesin kopi yang ketika kamu tekan tombol kopi susu, akan langsung keluar kopi dan susu. Ketika kamu tekan tombol kopi dengan rasa pahit, kamu akan menerima kopi dengan rasa pahit. Langsung seperti itu. Oh tidak. Kalau kata bapak saya, Tuhan itu seperti mesin kopi yang rusak. Saya tidak menjelek-jelekan Tuhan. Saya memberikan perumpamaan ya. Jadi kenapa dibilang Tuhan seperti mesin kopi yang rusak? Karena ketika kita minta ke Tuhan, Tuhan saya mau kopi rasa vanila dengan ditambah susu yang manis yang enak. Tapi ketika itu Tuhan malah kasih kita kopi yang pahit. Nah, setelah kita, aduh Tuhan kok malah kasih aku kopi pahit sih? Oh ya udah. Sekarang aku minta kopi pahit. Sama Tuhan dikasih kopi yang manis, ada rasa susunya, ada vanilanya, seperti itu. Itu perumpamaannya ya. Jadi ketika kita minta sesuatu, itu tidak melulu ketika sama Tuhan, kamu minta, kamu diberikan. Enggak. Tapi Tuhan akan memberikan itu semua indah dan tepat pada waktunya. Nah, beberapa waktu yang lalu saya pernah berdoa ke Tuhan. Waktu mau beli rumah, itu saya berdoa, Tuhan, saya belum punya rumah, saya mau punya rumah. Saya tidak pernah doa bertele-tele. Mungkin saya hanya berdoa novena, begitu hanya mohon doa, mohon 7 karunia Roh Kudus seperti itu, atau mohon penerangan Roh Kudus hanya seperti itu. Jadi ketika berdoa itu setiap novena saya bilang, Tuhan saya mau punya rumah, karena saya belum punya rumah. Nah, saya berdoa dari tahun 2016. Tuhan mengabulkannya itu baru di tahun 2021. Lalu sepanjang tahun 2016 sampai tahun 2021, apakah saya putus asa? Oh iya, ada masanya saya putus asa. Bahwa kenapa Tuhan tidak menjawab doa saya? Tidak menjawab doa saya. Begitu. Nah, sampai pada akhirnya di tahun 2021 ini, doa saya dikabulkan. Tuhan seolah-olah itu menyiapkan segala sesuatunya. Dulu setelah menikah, saya 1 tahun kemudian saya punya anak, 1 tahun kemudian saya punya anak lagi. Nah, jadi biaya dari tahun 2016 sampai tahun 2021 itu banyak sekali. Kemudian orang tua saya sakit, saya harus
pulang pulang pergi ke kampung halaman seperti itu. Nah, mungkin saat itu kalau saya punya rumah, nggak mungkin ya saya membangun rumah itu langsung jadi atau saya beli rumah cash 300 juta, apa 200 juta, apa 100 juta. Saya nggak punya apa-apa. Ya. Nah, tapi selama 2016 sampai 2021, ternyata Tuhan mempersiapkan saya untuk sampai akhirnya, oke, kamu sudah layak untuk punya rumah. Dan saya bersyukur sekali bahwa ketika saya punya rumah baru itu pas kontrakannya habis. Jadi tepat sekali ya. Tuhan memberikan itu tepat pada waktunya. Nah, lalu kita harus berdoa yang bagaimana. Kalau saya secara pribadi berdoa itu tidak perlu bertele-tele. Misalnya saja, seperti doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Doa Bapa kami itu asalkan kamu mendaraskannya dengan penuh hikmat, dengan sepenuh hatimu, apapun keinginan kamu itu bisa tersampaikan. Ya. Nah, kalau di agama Katolik itu kan ada devosi-devosi khusus ya. Kalau saya terutama devosi kepada Bunda Maria. Devosi kepada Bunda Maria, novena 3 Salam Maria. Saya memilih waktu yang tidak sewajarnya untuk berdoa. Jadi, saya memilih waktu berdoa itu jam 12 malam dan jam 3 malam, jam 3 pagi subuh. Kenapa seperti itu? Saya merasa bahwa ketika tengah malam, saya bisa lebih tenang. Ya, ketika malam itu saya bisa lebih tenang. Jadi saya bisa mendoakan. Saya bisa berdoa. Nah, kemudian doanya apa sih yang sebaiknya? Ya kalau saya memberikan contoh novena 3 Salam Maria. Ada nggak doa yang lainnya? Kalau dulu saya pernah diajari sama bapak saya ketika saya tanya, Pak, kita itu harus berdoa yang seperti apa sih Pak? Kita itu harus minta apa sama Tuhan? Nah, kata bapak saya begini, ketika kamu berdoa, kamu mohon kebijaksanaan. Jadi seperti Raja Salomo, ketika diberikan pilihan, dia memilih kebijaksanaan. Supaya apa? Supaya semua pikiran kita, tindakan kita itu dapat berlaku dengan bijak. Kalau baik itu belum tentu bisa, kalau bagus itu belum tentu bisa bijak ya. Tapi kalau bijak itu udah pasti bagus dan baik. Nah, kemudian yang kedua setelah kebijaksanaan, minta kebahagiaan. Minta kebahagiaan supaya apa? Supaya dalam situasi dan kondisi apapun, ketika kita berada di posisi yang paling bawah ataupun posisi yang paling atas, kita tetap bahagia. Ibaratnya tuh kita di rumah cuma punya beras aja untuk makan, itu kita bahagia. Seperti itu. Nah, setelah itu kita minta apa lagi? Kita minta penghiburan. Kenapa minta penghiburan? Tidak selamanya bahwa hidup itu enak. Hidup itu bisa kita jalani dengan baik, tidak selamanya. Makanya setelah kita diberikan kebijaksanaan, kita diberikan kebahagiaan, tapi ternyata kita masih mendapat cobaan yang bertubi-tubi, oke, nggak apa-apa. Tapi Tuhan kasih aku penghiburan. Supaya apa? Supaya kita tetap kuat menjalani apapun yang kita lakukan, apapun yang harus kita hadapi. Ya, jadi bagaimana berdoa yang baik itu tergantung kamu. Mau mendaraskan doamu seperti apa. Asalkan kamu doa, oke, aku yakin doa kamu pasti dikabulkan. Selain itu apa? Tulus. Doa yang tulus. Doa yang tulus itu bagaimana sih? Kalau kita hanya tekun berdoa, itu kalau menurut saya masih kurang. Berdoalah yang tulus. Karena ketika kita berdoa yang tulus, mau itu sudah dijawab oleh Tuhan ataupun enggak, kita tetap berdoa. Karena berdoa itu bukan cuma sekedar kita meminta kepada Tuhan,
Tuhan aku mau ini, aku mau itu. Oh enggak. Ketika kita berdoa itu, kita menjalin hubungan dengan Tuhan. Kita berkomunikasi dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya hidup kita lebih tenang. Supaya hidup kita lebih nyaman. Ketika menghadapi hari, oke, aku sudah siap. Karena apa? Karena aku udah ditemenin sama Tuhan. Begitu. Nah, dalam berdoa, ketulusan itu memang menjadi apa ya? Menjadi sesuatu yang harus kita, ya aku pokoknya tulus begitu. Menjadi apa ya ibaratnya pedoman kita, oke doanya yang tulus seperti itu. Nah, selain berdoa itu ada istilah ora et labora, bekerja dan berdoa. Jadi selain berdoa, kamu juga harus berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan apa yang kamu mau. Nah, ketika kita bekerja itu juga harus diimbangi ya. Harus diimbangi dengan kita berbuat kebaikan. Ketika kita berdoa, bekerja, kita harus mengimbanginya juga dengan berbuat kebaikan. Makanya saya sering cerita ke teman-teman bahwa ketika sudah melakukan kebaikan, kita berdoa, dan doa kita itu belum diterima oleh Tuhan, belum diberi jawaban oleh Tuhan, oke, ini saatnya saya untuk berderma. Makanya kalau ingat dulu slogannya kami, jadi Serikat Kepausan Anak-anak Misioner Indonesia, itu ada 2D 2K. Doa, derma, kurban, dan kesaksian. Ketika kamu sudah berdoa, berderma, dan berkurban, dan kamu merasakan bahwa kualitas hidupmu semakin lebih baik, oh silakan menyebarkan kesaksian. Kesaksian bahwa ya Tuhan itu sungguh maha baik untuk kita, seperti itu. Tapi perlu kamu ingat bahwa Tuhan itu adil dengan segala kesemena-menaannya ya. Jadi makanya ada perikop di kitab suci bahwa apakah kamu iri hati karena aku murah hati. Jadi kalau kamu berserah diri pada Tuhan, ya kamu pasti akan dirawat oleh Tuhan, hidupmu akan lebih nyaman, kamu akan punya kualitas hidup yang lebih baik, diimbangi dengan kehidupanmu, kehidupan sosial yang baik ya. Jadi bagaimana kamu bersikap dengan orang lain, bagaimana kamu menghadapi suatu masalah, itu akan menjadi lebih mudah untuk dihadapi. Oke, untuk hari ini cukup ya. Terima kasih banyak sudah menonton. Kalau kamu punya pertanyaan, kamu punya materi yang ingin aku bahas, kamu boleh komentar, dan jangan lupa share kebaikan yang kamu lakukan, tapi tidak untuk menyombongkan diri, tapi untuk memberikan kesaksian bahwa Tuhan sangat baik atas hidupku, Tuhan sudah memelihara saya dengan sungguh-sungguh baik. Oke, bye-bye.